Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmiade dari Ekonomi Pembangunan dengan NPM 0203231141. Di sini materi saya terkait krisis keuangan memahami guncangan ekonomi global. Nah, di slide yang berikut, apa itu krisis keuangan? Nah, di sini definisi. Periode ketidakstabilan para di pasar keuangan yang ditandai dengan penurunan tajam harga aset, kebangkrutan lembaga keuangan, dan kontraksi ekonomi. Yang selanjutnya, karakteristik umum. Volatilitas pasar yang ekstrim, kepanikan investor dan penarikan dana massal, kredit macet dan kegagalan bank, resesi ekonomi, dan peningkatan pengangguran. Selanjutnya, jenis-jenis krisis keuangan dan krisis mata uang. Yang pertama, krisis mata uang, yaitu penurunan nilai mata uang secara drastis, devaluasi atau depresiasi, akibat spekulasi atau ketidakpercayaan pasar. Yang kedua, krisis perbankan, yaitu kebangkrutan atau kegagalan sejumlah besar bank akibat kredit macet, penarikan dana besar, bank run atau solvabilitas yang buruk. Yang ketiga, krisis utang, yaitu ketidakmampuan pemerintah atau sektor swasta untuk membayar kewajiban utangnya, baik domestik maupun luar negeri. Yang keempat, krisis pasar saham atau aset, yaitu penurunan tajam harga saham, properti atau aset lainnya secara massal. Nah, selanjutnya penyebab umum krisis keuangan. Yang pertama, gelembung aset bubbles, harga aset misalnya saham, properti naik jauh melampaui nilai fundamentalnya, didorong oleh spekulasi. Yang kedua, utang berlebihan, akumulasi utang yang tidak diberkelanjutan oleh individu, perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga, regulasi yang longgar, kurangnya pengawasan dan aturan yang memadai di sektor keuangan. Nah, yang keempat, moral hazard, yaitu ketika pihak-pihak mengambil risiko lebih besar karena tahu mereka akan diselamatkan jika gagal. Nah, selanjutnya, arus modal volatil, pergerakan modal asing yang cepat masuk dan keluar dari suatu negara. Yang selanjutnya, guncangan eksternal, yaitu kenaikan harga komoditas, bencana alam atau peristiwa geopolitik. Yang terakhir, kelemahan fundamental ekonomi, yaitu defisit neraca, pembayaran, inflasi tinggi atau pertumbuhan ekonomi yang lambat. Nah, di slide berikut dampak krisis keuangan. Yang pertama itu ekonomi. Resesi atau depresi ekonomi, penurunan PDB. Yang selanjutnya peningkatan pengangguran. Yang selanjutnya deflasi atau inflasi tinggi tergantung jenis krisis dan kebijakan. Nah, yang selanjutnya penurunan investasi dan konsumsi. Yang keenam, gangguan pada rantai pasokan global. Nah, yang selanjutnya sosial. Di sini ada beberapa ya, peningkatan kemiskinan dan ketimpangan. Yang kedua, psikologis dan sosial. Yang ketiga, gelombang PHK dan penurunan pendapatan. Di slide berikut, langkah-langkah penanganan dan pencegahan, yaitu penanganan kebijakan moneter, menurun suku bunga, pelonggaran kuantitatif asing, penyediaan likuiditas dan bank sentral. Yang kedua, kebijakan fiskal, yaitu stimulus fiskal pengeluaran pemerintah, pemotongan pajak, bailout lembaga keuangan. Nah, selanjutnya intervensi pasar, yaitu stabilitas pasar valuta asing.
Yang selanjutnya pencegahan. Yang pertama itu regulasi keuangan ketat, yaitu Basel III permodalan bank. Nah, yang kedua pengawasan makroprudensial, yaitu memantau risiko sistematif di seluruh sistem keuangan. Nah, yang ketiga manajemen utang yang dan prudent, yaitu baik oleh pemerintah maupun swasta. Nah, di slide berikut studi kasus krisis keuangan di Asia tahun 1997 sampai 1998. Latar belakang pertumbuhan ekonomi pesat di Asia Tenggara didorong oleh arus modal asing dan utang luar negeri. Nah, yang pertama penyebab nilai tukar mata uang dipatok fixed exchange rate terlalu tinggi. Yang kedua, utang luar negeri jangka pendek yang besar, terutama oleh swasta tanpa lindung nilai. Yang ketiga, sistem perbankan yang lemah dan kredit macet. Yang keempat, kepanikan investor setelah devaluasi Baht Thailand. Yang kelima, dampak, yaitu depresiasi mata uang, kebangkrutan massal, resesi parah, pengangguran meningkat, dan ketidakstabilan sosial politik. Yang terakhir, lesson learned, yaitu pentingnya manajemen utang, sistem keuangan yang kuat, dan fleksibilitas nilai tukar. Yang terakhir, kesimpulan. Di sini disimpulkan bahwa kesimpulan utama yaitu krisis keuangan fenomena kompleks dengan akar penyebab yang beragam dan dampak yang luas. Pemahaman tentang sejarah dan mekanismenya krusial untuk mencegah krisis di masa depan dan memitigasi dampaknya. Nah, selanjutnya materi kedua yang terkait cadangan wajib minimum, pilar stabilitas keuangan. Nah, slide berikut pendahuluan. CWM adalah alat yang efektif bagi bank sentral untuk mengatur likuiditas perbankan dan mempengaruhi kondisi moneter secara keseluruhan. Melalui penyesuaian CWM, bank sentral dapat mencapai berbagai tujuan ekonomi, seperti menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, slide berikut, apa itu cadangan wajib minimum? Yang pertama, CWM atau dikenal juga sebagai giro wajib minimum yang dalam kurung GWM di Indonesia adalah sejumlah dana yang wajib dipelihara oleh bank umum di rekening giro mereka pada bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Yang kedua, jumlah CWM ditetapkan sebagai persentase tertentu dari dana pihak ketiga dalam kurun DPK yang berhasil dihimpun oleh bank. Nah, yang terakhir, CWM merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang vital. Nah, di slide berikut mekanisme CWM. Bagaimana CWM bekerja? Nah, penetapan persentase, Bank Indonesia menetapkan persentase CWM. Contohnya, jika CWM 5% dan bank memiliki DPK 1 triliun, maka bank wajib menempatkan 50 miliar di BI. Nah, yang selanjutnya jenis CWM. CWM primer dalam kurung GWM primer. Dana yang harus ditempatkan di Bank Indonesia dalam bentuk giro. Nah, yang selanjutnya GWM sekunder yang dalam kurung GWM sekunder itu dana yang dapat ditempatkan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Contoh sertifikat Bank Indonesia SBI. Di slide berikut regulasi dan
diimplementasi oleh Bank Indonesia. Nah, yang pertama di Indonesia, CWM dikenal sebagai giro wajib minimum yang dalam kurung GWM. Yang kedua, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan dan mengubah besaran GWM. Yang ketiga, GWM diberlakukan untuk bank umum konvensional dan bank syariah, meskipun dengan ketentuan yang disesuaikan. Nah, yang terakhir, sanksi dikenakan bagi bank yang tidak memenuhi kewajiban GWM. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Di sini disimpulkan bahwa GWM yaitu instrumen penting untuk keseimbangan ekonomi. GWM adalah alat yang efektif bagi bank sentral untuk mengatur likuiditas perbankan dan mempengaruhi kondisi moneter secara keseluruhan. Selanjutnya, GWM adalah alat yang efektif bagi bank sentral untuk mengatur likuiditas perbankan dan memengaruhi kondisi moneter secara keseluruhan. Yang terakhir, melalui penyesuaian GWM, bank sentral dapat mencapai berbagai tujuan ekonomi seperti menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Itulah hasil presentasi saya dengan 2 materi terkait cadangan wajib minimum, pilar stabilitas keuangan. Nah, yang kedua, krisis keuangan memahami guncangan ekonomi global. Nah, jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.